Ya, selamat malam kembali lagi di channel gue Rian Ahmad. Ya, gue baru saja selesai nonton MotoGP dan hasilnya di luar dugaan dan di luar prediksi gue. Gue memprediksi para pembalap Ducati, tapi yang naik Ducati yakni Francesco Bagnaia sama si Jorge Martin. Gue juga ngucapin selamat kepada Brad Binder yang sudah mendapatkan podium pertama dengan sangat-sangat heroik, dengan sangat-sangat apa ya, nekat lah gitu kasarnya ya. Oke, gua langsung ke pembahasannya. Oke, di starting grid ada uh, si Jorge Martin, Fabio Quartararo sama Pecco Bagnaia, dan terbukti tiga pembalap ini startnya lumayan bagus, tapi yang paling bagusnya itu ada di Jorge Martin. Jorge Martin dia langsung ngejauh, langsung memberikan jarak yang cukup fantastis lah kalau gua bilang ya. Terus di beberapa tikungan setelahnya Pecco mampu untuk menyalip di trek lurus setelah tikungan pertama. Setelah itu dia langsung ngepush tuh sampai lap-lap sampai seterusnya, dan diikuti oleh Fabio Quartararo sama si Jorge Martin di pos kedua. Terus Jorge Martin juga disalip oleh Fabio Quartararo. Terus diikuti lagi sama si Marquez ya. Si Marquez ini juga agak kejutan, gue agak waduh, ini prediksi gue makin berubah nih. Si Jack Miller gak naik, si Zarco apalagi, terus One Mir juga ya naik gitu. Cuma yang ada ya cuma tinggal si Pecco sama si Jorge Martin sama Fabio Quartararo. Tapi sempat si Marquez memberikan tekanan kepada Fabio Quartararo di pertengahan lap, menekan Fabio Quartararo. Terus si Jorge Martin ini stuck di pos keempat, nggak bisa ngejar si Marquez. Yang penting dia bikin gap aja sama si Johan Zarco, itu aman kalau menurut gua. Terus akhirnya si Zarco juga sebenarnya masih bisa sih kalau gue lihat ya, ngejar si Jorge Martin. Cuma dia kayak ya udah gitu aja, kayak nggak mau terlalu ngotot banget lah gitu. Kalau ngotot kan takutnya malah crash gitu. Nah di situ juga diikuti sama Jack Miller di posisi ke-6 sebelum di overtake sama si Juan Mir. Nah Juan Mir juga di pos 8, kalau gue lihat ya pos 7 ya startnya, itu dia agak melorot di hitungan pertama. Terus gue meyakini bahwa si Juan Mir ini mungkin juga bisa lah gitu untuk naik podium. Ternyata agak kesulitan juga nih si Juan Mir. Nah, gua juga melihat banyak pembalap lain, kayak gua sama sekali gak menjagokan pembalap dari KTM sama sekali, karena di race mulai aja itu ya, pas race mulai itu aja udah udah ada bendera untuk pergantian cuaca, karena kan itu kan panas tapi mendung gitu. Terus pas race itu, pas mulai baru 3-4 lap udah dikibarin aja benderanya. Wah ini gua langsung mikir, wah anjing, masa baru mulai langsung udah udah mau flag to flag gitu kan, nggak rame gitu. Ternyata di pas pertengahan lap panas ya, di pertengahan lap panas. Gue agak lega nih, wah ini balapannya pasti makin ramai kalau panas. Dan terbukti Marquez juga ada duel sama si Fabio Quartararo. Terus si Pecco masih aman, dia masih aman. Terus ada juga si insiden dari Enya Bastian ini, firingnya copot loh anjir. Pas dia setelah keluar tikungan pertama ya, mau masuk ke tikungan ketiga, mau masuk 2 ketiga, firingnya copot anjir. Gua kaget, oh pantesan dia masuk ke posisinya melorot jauh, karena gue lihat dia di sana juga udah top 10 kalau gue lihat. Malah copot itunya firingnya anjir. Gua kaget, pantesan dia kayak DNF race-nya gitu, paling bawah. Terus agak mendung lagi cuacanya. Nah ini gue juga agak sedikit khawatir sih ya,
Karena kalau race-nya flag to flag, jujur ya, kalau gua pribadi race flag to flag tuh nggak rame gitu, karena ada beberapa hal yang tidak terduga nanti di race gitu kalau misalnya flag to flag. Dan terbukti pas race menjelang akhir itu mendungnya makin pekat, makin menutupi gitu, dan panasnya sudah mulai menghilang. Dan di lap di bawah 10 ya kan, lap di bawah 10 itu pertarungan mulai terjadi di antara Marquez sama si Fabio Quartararo. Si Fabio Quartararo ini cuma kalah taktik doang gitu kalau gue lihat. Kenapa? Karena pas si Marquez masuk di tikungan ke pertama kalau nggak salah ya, di tikungan pertama itu harusnya si Fabio ini kalau bisa dia harusnya ngasih jalan aja buat Marquez lewat, nanti dia juga ngelebar sendiri gitu, kayak Dovi. Nah itu kalau lu pakai terkait gitu mungkin Marquez bisa aja ngelebar, tapi si Quartararo ini malah barengin pas masuk tikungan, jadi ya itu cukup diuntungkan juga si Marquez gitu. Dan gue bilang jangan sampai lah si Marquez ini podium gitu. Gue bilang jangan sampai Marquez podium, jangan sampai gitu ya. Gue berdoa banget anjir. Dan race 5 tersisa 5 lap, hujan mulai turun, gerimis, dan itu yang mengganti motor pertama itu Jack Miller sama siapa ya? Gue lupa. Cuma yang gue lihat Jack Miller ganti motor sama Alex Rins ya, sama Alex Rins dia ganti motor karena udah mulai turun hujannya, dia udah apa namanya ini melambaikan tangan, itu menandakan bahwa race udah mulai hujan, udah mulai deras lah gitu hujannya ya. Pas 5 lap gua mikir anjir udah 5 lap masa ganti motor gitu ya kan, ntar finish berapa gitu. Dua lap kemudian ya, rombongannya si Marquez, Bagnaia, Fabio Quartararo, Juan Mir sama si Brad Binder nyusul cuma si Brad Binder ini yang nggak masuk. Brad Binder nggak masuk, dia mutusin untuk lanjut balapan. Ini gua mikir anjing ini resiko banget gitu. Kenapa gue sebut resiko? Karena bahaya loh cuy, kalau misalnya lu balapan di track kering awalnya ya kan, terus tiba-tiba tracknya basah hujan, ya harusnya lu ganti ke setup motor yang sudah dipersiapkan untuk wet race atau race untuk basah. Terus bannya juga lu harus ganti ke tipikal slick yang wet race. Itu harus, karena itu juga buat keselamatan si rider. Dan terbukti pas semua rombongannya Marquez masuk, termasuk si Pecco ya masuk, itu agak diuntungkan juga. Kenapa? Karena pembalap yang ngikutin Brad Binder yang nggak masuk itu malah makin kesusahan. Contohnya si Brad Binder sendiri pas di tikungan ketiga dia melebar, hampir aja jatuh. Gua nyebut anjing, kalau jatuh ini KTM kehilangan ini dong, podium 1 gitu otomatis ya kan. Dan terbukti si Brad Binder ini yang masih punya pengalaman lah, karena dia juga pernah menang juga kan di GP Brno musim kemarin. Dan itu juga menjadi pegangan lah buat dia untuk bisa lebih tenang lagi. Dan terbukti akhirnya di 2 lap terakhir si ini masih bisa menghandle motornya, dan terjadi insiden di tikungan pertama ya, setelah penggantian motor di lap ketiga. Nah di lap kedua si Marquez jatuh di tikungan pertama, dan gue cukup bersyukur gitu loh anjing. Gue bersyukur banget dia crash. Kenapa? Karena nggak masuk kandidat gue gitu. Bukan berarti gue benci sama Marquez karena dia keras gitu, tapi ada hiburannya gitu. Jadi gue suka gitu kalau lihat rival yang jatuh gitu. Tapi gue tetap respect sama si Marquez. Meskipun dalam kondisi cedera dia masih bisa fight untuk podium menghadapi Fabio Quartararo juga. Dan gue juga melihat Aprilia hampir aja, cuma udah nggak kuat ya, terpaksa harus finish di posisi agak ke belakang, ke tengah, pos 10 kalau nggak salah. Terus gue lihat juga Rossi di pos 3, waduh gue seneng banget gitu lihat Rossi di pos 3, terus Luca Marini di pos kelima gitu ya kan. Terus si Iker Lecuona berhasil mengovertake 2 pembalap, terus Luca Marini juga di pos 3, dan gue berharap
wah ini Luca Marini ini naik podium gitu di MotoGP gitu. Gue berharapnya gitu, tapi si gila Peko dari belakang cepet banget anjing, karena kan dia udah ganti ke ban yang wet race, jadi ya wajar kalau kenceng gitu. Terus di si Luca Marini pas ke tikungan-tikungan kan nggak terlalu kenceng karena masih memakai ban ini apa namanya, ban 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 kering gitu, jadi bukan medannya lah kasarnya gitu. Dan race ini sebenarnya mengejutkan sih kalau gue bilang. Kenapa? Karena pertarungan ini hanya tersaji untuk beberapa pembalap. Contohnya kalau gue sebut kayak Marquez Quartararo, Marquez Bagnaia, yang paling sering Marquez Quartararo. Nah ini yang paling gue sorot nih, duel antara dua pembalap ini. Nah siapa yang menang, dan terbukti si Quartararo malah cerobos sendiri, dia ngelebar pas di tikungan 3, pas di lap kurang lebih lap 10 ke bawah lah, mungkin 7-8 itu mulai mundur, dia agak ke belakang karena cerobohannya sendiri. Pas diikutin Marquez, dianya malah lebar anjing. Tapi gua ngucapin congratulations for Brad Binder, congratulations for winning the first win this season. Kemenangan pertama lah ya buat si Brad Binder untuk KTM ya. Oke. Mungkin sekian aja sih, karena gue nggak bisa berkata-kata banyak karena race-nya juga nggak ada yang battle-nya seru ya, karena di satu sisi kan flag to flag ya, jadi ya nggak ada yang kejutan cuma ya yang menang beda aja gitu, cuma yang podium masih sama sih, kayak Jorge Martin sama si Fabio si siapa si Peko masih podium ya, syukur lah masih bisa ngemanin poin lah gitu, kasarnya bisa si Peko masih bisa ini apa namanya, bisa di atasnya Fabio Quartararo buat mangkas jarak poinnya, karena poinnya jauh banget, gila sampai 50 loh tadi, 50 poin lebih pas si Fabio Quartararo masih di pos 2. Dan gue lihat nih Fabio Quartararo juga nggak boleh podium kalau misalnya si Peko harus menang gitu kalau gue bilang gitu. Dan terbukti ya kurang beruntung aja si Quartararo kalau gue bilang gitu. Ya mau gimana lagi, karena race-nya ya minggu lalu red flag, sekarang malah flag to flag anjing. Ya tapi gak apa-apa lah, tapi gue tetap mengucapkan congratulations intinya buat si Brad Binder ya. Hoki banget dia nggak memilih untuk mengganti ban motornya. Mungkin kalau dia mengganti ban motornya, Peko yang menang, udah fix Peko yang menang. Kalau nggak Peko ya Jorge Martin, yang pos 2 itu Jorge Martin, kemungkinan Jorge Martin lagi yang menang. Ya itu udah fix, Jorge Martin lagi yang menang. Ya. Thanks for watching this video lah intinya ya. Oke, thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.